Dengan potensi lahan lebih dari 3 juta hektar dan dukungan teknologi peningkatan hasil produksi, Indonesia berpotensi kembali merajai pasar udang global. Pada tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi udang nasional mencapai 2 juta ton per tahun. Produksi sebesar itu untuk memenuhi target peningkatan ekspor udang nasional sebesar 250% pada tahun 2024. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal telah sejalan dengan visi Kabupaten Kendal tahun 2021-2026, yaitu Kendal, handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Namun produksi udang di Kabupaten Kendal tahun 2020 hanya 55,6% dari target. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal pada tahun 2020 adalah alih fungsi lahan tambak. Melihat kondisi ini, optimalisasi produksi udang tidak bisa melalui ekstensifikasi, namun dengan cara intensifikasi. Upgrade teknologi dinilai efektif untuk menjamin sistem produksi bisa berjalan terintegrasi, mulai dari penataan tata letak tambak, penyediaan benih bermutu, manajemen pakan, serta pengendalian penyakit dan lingkungannya. DKP Kendal telah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi udang, dimulai dari revitalisasi dengan mengupgrade teknologi pada tambak-tambak tradisional. Strategi selanjutnya adalah membuat modeling budidaya udang berbasis klaster. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk melaksanakan intervensi bagi penyelesaian masalah dan meningkatkan kinerja organisasi, maka disusun aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Implementasi Teknologi Bupati Kami, Budidaya Udang pada Tebar Tinggi Klaster Mini di Kabupaten Kendal. Perkenalkan, nama saya Joko Putra Yuda, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Di masa pandemi ini, bisnis udang tetap menggiurkan dan saya percaya bahwa ada kemenangan di balik perjuangan untuk Kendal lebih baik. Tahap pertama, pembentukan tim efektif. Hal ini untuk memastikan kesatuan tindakan individu, bagian, dan bidang untuk mencapai tujuan aksi perubahan secara efektif dan efisien. Tahapan kedua, koordinasi stakeholder. Hasilnya, DPUPR berkomitmen merehabilitasi jalan produksi tambak. Dispermasdes akan mendorong padat karya perbaikan saluran tambak. Tahapan ketiga, penyusunan petunjuk teknis. Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan tambak percontohan implementasi teknologi Bupati Kami. Tahapan keempat, sosialisasi teknologi Bupati Kami. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang teknologi Bupati Kami, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok pembudidaya. Di akhir acara, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan kelompok pembudidaya ikan Pokdakan Minorjo, Desa Kalirejo. Untuk memperluas jangkauan penerimaan informasi, dilakukan sosialisasi kedua pada hari Senin tanggal 20 September 2021. Tahapan kelima, implementasi tambak percontohan. Persiapan lahan dimulai dari pemasangan kincir air. Kincir air pada tambak udang merupakan komponen yang berperan untuk meningkatkan kualitas air
sebagai sumber oksigen terlarut. Manajemen kualitas air. Melalui manajemen kualitas air, pembudidaya dapat mengetahui kondisi air kolam yang ada serta memprediksi kendala yang akan dihadapi. Tebar benih. Tebar benih diawali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dilakukan aklimatisasi benur agar benur dapat beradaptasi dengan lingkungan di tambak. Benih yang dipilih harus SPF, spesifik patogen free atau bebas penyakit. Ukuran PL yang dipakai adalah PL8 sampai PL9. Tahan terhadap perubahan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Tahap ke-6, pelatihan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pelatihan bertujuan untuk peningkatan wawasan manajemen. Pelatihan hama dan penyakit udang. Pelatihan budidaya udang. Pelatihan pembuatan pakan mandiri. Pakan merupakan biaya tertinggi dalam usaha budidaya, yaitu 60 hingga 70%. Yang digagas oleh Bapak Joko Prayogo dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kendal. Tahap ke-7, pelaksanaan temu lapang. Temu lapang adalah pertemuan antara pembudidaya ikan dengan DKP Kendal untuk saling bertukar informasi tentang teknologi Bupati kami, serta mendapat umpan balik dari pembudidaya. Dengan melihat langsung tambak percontohan, diharapkan menjadi pemacu dan semangat pembudidaya dalam meningkatkan usahanya secara mandiri, serta mampu menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Sampling udang. Sebelum panen dilakukan sampling untuk mengetahui ukuran udang dan menentukan metode panen yang digunakan. Tahap ke-8, panen parsial. Panen merupakan tujuan untuk mendapatkan hasil dari usaha budidaya. Proses pemanenan dilakukan secara parsial ketika udang sudah mencapai size 70. Serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Udang hasil panen ini sudah terjamin kualitas dan traceability-nya. Saya parsial udang Faname dengan hasil yang wajar. Karena tambak percontohan implementasi teknologi Bupati kami yang dilakukan Pokdakan Minorjo menggunakan prinsip cara budidaya ikan yang baik. Tahap ke-9, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dalam jangka pendek sebagaimana dijabarkan dalam 9 tahapan kegiatan milestone telah selesai dilaksanakan dengan sangat baik. Kesimpulan, tambak percontohan membuktikan bahwa melalui teknologi Bupati kami mampu meningkatkan produktivitas. Tambak tradisional dengan produktivitas udang sebesar setengah hingga 1 ton per hektar menjadi 10 hingga 20 ton per hektar atau 10 hingga 20 kali lipat. Saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal, mendukung implementasi teknologi Bupati kami budidaya udang pada tebar tinggi klaster mini yang digagas Bapak Joko Suprayoga, Dinas Kelautan dan Perikanan. Harapan saya teknologi ini efektif untuk menggenjot produktivitas sehingga membudidaya bisa lebih sejahtera lagi. Saya Windu Sukobasuki Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kendal, mendukung implementasi teknologi Bupati kami,
budidaya udang padat tebar tinggi klaster mini yang digagas Joko Suprayoga, Kabid Perikanan Budidaya DKP Kendal. Saya yakin intensifikasi melalui teknologi terapan dapat melesatkan produktivitas tambak udang di Kendal. Saya Muhammad Toha, Sekda Kabupaten Kendal, memberikan dukungan terhadap implementasi teknologi Bupati kami yang digagas oleh Saudara Joko Suprayoga. Saya berharap dengan teknologi Bupati kami ini dapat menjadi model tambak udang yang baik dan dapat direplikasi oleh masyarakat sekitar. Saya Dr. Iwan Budi Sambodo, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, mendukung implementasi teknologi Bupati kami yang digagas Joko Suprayoga, Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Harapan kami melalui teknologi Bupati kami ini produktivitas tambak udang di Kabupaten Kendal meningkat minimal 1000%. Bisa! Saya Anur Rohim, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi ide dari Mas Joko Suprayoga berkaitan dengan Bupati kami alias budidaya udang padat tebar tinggi klaster mini. Ini luar biasa. Saya atas nama institusi, atas nama pribadi sangat mendukung dengan apa yang saya Rahmat Andoyo, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilih Jawa Tengah. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Joko Suprayoga SPIMM. Saya menyambut baik, kenapa? Karena gagasan ide dari Saudara Joko ini saya kira cukup, bahkan sangat brilian ya. Saya Profesor Dr. Insinyur Slamet Budi Prayitno MSc, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, mendukung gagasan Bapak Joko Suprayoga SPIMM yang saya kira cukup bernas, karena dengan peningkatan kepadatan dan ukuran yang lebih kecil, maka teknologi yang diterapkan akan lebih efektif dan efisien. Saya Eko Edi Nuryanto, wartawan Suara Merdeka Semarang. Saya sangat mendukung implementasi teknologi Bupati kami atau senama Agus Muhtianto, Bendahara Shrimp Club Indonesia SCI Jawa Tengah, mendukung penerapan teknologi Bupati kami yang digagas. Saya Muslim Abdullah dari Advisory, saya mendukung penerapan teknologi Bupati kami yang digagas oleh Pak Joko Suprayoga. Mantap. Saya Muhammad Ganif dari Pokdakan Sidorukun Kaliwungu, mendukung Joko Suprayoga, petani udang Panami, sukses. Saya Ahmad Abdullah, Ketua Pokdakan Siberwangi, mendukung adanya teknologi Bupati kami yang digagas Bapak Joko Suprayoga. Oke. Ya, saya Pul Anwar, Sumsemipan, Desa Sumsemi, mendukung teknologi Bupati kami yang digagas oleh Bapak Joko Suprayoga, petani tambak Panami, sukses, jaya, mantap. Parto Pokdakan bersama Panami dari Desa Sendang Kulon mendukung penerapan teknologi Bupati kami. Kami siap mendukung teknologi Bupati kami. Bisa! Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko Suprayoga telah membimbing kami untuk budidaya udang Panami. Kami yakin dengan bersatunya seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal menjadikan Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan bisa terwujud.